Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 11 April 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Stanislaus, seorang uskup dan martir, tahun 1030 sampai dengan tahun 1079. Stanislaus seorang bangsawan, tidak membanggakan kekayaannya. Ia giat memajukan perkembangan rakyat. Harta miliknya dibagi-bagikannya kepada kaum fakir miskin, dibelanya kaum tertindas, dan diprotesnya keadaan masyarakat yang tidak wajar. Kelak ia menjadi imam dan uskup di Krakau. Garis kebijaksanaannya yang radikal tetap dipegangnya, maka timbullah perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Dalam suatu perayaan Ekaristi, ia dibunuh di dekat altar. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, setelah disegarkan dengan santapan kudus, kami mohon semoga kami berusaha meniru teladan Santo Stanislaus yang mengagumkan dalam membela kaum tertindas, sehingga pantas menerima ganjaran kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh Kudusnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Paskah itu berarti Yesus bangkit untuk keselamatan umat manusia, yang membukakan pintu hati kita untuk mengalami keselamatan itu. Saudara-saudari, tinggal kita mau membuka diri atau menutup diri, mau mengimaninya lebih dalam atau menutup diri dengan menyibukkan pada hal-hal yang semata materi. Oleh sebab itu, jadikanlah hatimu murni dalam masa Paskah ini, menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan bagi orang-orang di sekitar kita. Bersaksi maka kita mengalami sendiri Paskah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar tentang kemurnian hati sebagaimana yang dialami oleh Santo Yosef. Kemurnian hati yang memampukan Santo Yosef melihat Allah dalam hidupnya. Kemurnian hati Santo Yosef menggerakkan dia untuk memiliki cinta kasih kepada Santa Perawan Maria dan Tuhan Yesus putranya. Santo Yosef adalah pribadi pertama yang memiliki daya hidup devosi kecintaan yang mendalam terhadap Santa Perawan Maria.
Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu kita bisa belajar berguru bagaimana kita berdoa. Kedekatannya dengan keluarganya, Maria dan Yosef, penghormatannya yang begitu tinggi karena kemurnian hatinya mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mengalami Paskah berarti mengalami kemurnian hati mengikuti kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, setelah disegarkan dengan santapan kudus, kami mohon semoga kami berusaha meniru teladan Santo Stanislaus yang mengagumkan dalam membela kaum tertindas, sehingga pantas menerima ganjaran kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.